Halo semuanya, masih bersama saya Ulfa untuk kuliah Matematika Diskrit. Pada video ini kita akan membahas klosur relasi. Mari kita ingat kembali mengenai 3 properti atau sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu relasi, yaitu refleksif, setangkup, dan menghantar. Sebuah relasi R mungkin tidak memiliki sifat tersebut. Nah, untuk membuat relasi R memiliki sifat yang kita inginkan, misal memiliki sifat refleksif, atau setangkup, atau menghantar, maka kita bisa menambahkan suatu relasi baru, relasi S misalnya, yang elemennya adalah elemen tambahan seminimal mungkin pada R, agar relasi tersebut memiliki sifat yang kita inginkan. Relasi S inilah yang disebut dengan klosur sifat tertentu dari R. Karena kita mengenal ada sifat refleksif, setangkup, dan menghantar, maka kita juga akan memperkenalkan 3 jenis klosur, yaitu klosur refleksif, klosur setangkup, dan klosur menghantar. Lalu bagaimana dengan klosur tolak setangkup? Nah, nanti setelah mengenal 3 jenis klosur, kita akan membahas mengenai relasi tolak setangkup. Nah, kita sekarang mulai masuk ke klosur refleksif. Sebagai contoh relasi R yang terdiri atas 11, 13, 23, 32 pada himpunan A yang terdiri atas elemen 1, 2, dan 3 adalah relasi yang tidak refleksif. Kita dapat membuat relasi baru yang mengandung R sedemikian sehingga relasi baru tersebut menjadi refleksif. Relasi baru tersebut haruslah relasi terkecil atau penambahannya seminimal mungkin yang mengandung R. Untuk melakukan hal ini, kita gabungkan relasi R dengan sebuah relasi yang berupa pasangan elemen serupa dari himpunan A, yaitu 11, 22, dan 33. Relasi baru yang terbentuk seperti yang terlihat pada layar. Relasi hasil penggabungan inilah yang disebut klosur refleksif dari relasi R, karena relasi hasil penggabungan ini sudah memiliki sifat refleksif. Berikutnya mari kita lihat klosur setangkup. Sebagai contoh relasi R yang terdiri atas 12, 13, 21, 32, dan 33 pada himpunan A yang juga masih terdiri atas 3 elemen yaitu 1, 2, dan 3 adalah relasi yang tidak setangkup. Kita dapat membuat relasi baru yang mengandung R sedemikian sehingga relasi baru tersebut menjadi setangkup. Sama seperti sebelumnya, relasi baru tersebut haruslah relasi terkecil atau penambahannya seminimal mungkin yang mengandung R. Untuk melakukan hal ini, kita gabungkan relasi R dengan relasi inversi dari R seperti yang terlihat pada layar. Relasi hasil penggabungan R dengan R inverse tersebut menjadi bersifat setangkup. Relasi hasil penggabungan inilah yang disebut klosur setangkup dari relasi R. Nah, untuk klosur menghantar, proses pembentukannya berbeda dari 2 jenis klosur sebelumnya. Mari kita lihat contoh terlebih dahulu. Misalkan R adalah relasi 12, 14, 21, dan 32 pada himpunan A yang terdiri atas elemen 1, 2, dan 3. Relasi ini tidak menghantar karena tidak mengandung semua pasangan AC sedemikian sehingga AB dan BC di dalam R. Pasangan AC yang tidak terdapat di dalam R adalah 11, 22, 24, dan 31. Penambahan pasangan elemen ini pada R menjadi relasi S seperti yang terlihat pada layar tidak mengubah relasi tersebut menjadi relasi menghantar. Lalu, bagaimanakah kita bisa menemukan relasi
yang dapat menjadi klosur menghantar untuk relasi R. Nah, menemukan klosur menghantar dari sebuah relasi sebetulnya ekivalen dengan menentukan pasangan-pasangan simpul di dalam graf berarah yang terhubung dengan sebuah lintasan. Misalkan A adalah himpunan dengan N elemen dan R adalah relasi pada himpunan A. Jika terdapat lintasan dengan panjang minimal 1 di dalam R dari A ke B, maka lintasan semacam itu panjangnya pasti tidak melebihi N. Nah, dari lemma tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa klosur menghantar dari R adalah R bintang sama dengan R pangkat 2 gabung R pangkat 3 hingga gabung R pangkat N. Karena terdapat lintasan di dalam R bintang antara dua simpul jika dan hanya jika terdapat lintasan antar simpul-simpul ini di dalam RI untuk I positif dengan nilai I lebih kecil sama dengan N. Nah, silakan ingat kembali bahwa R pangkat 2 artinya relasi R dikomposisikan dengan relasi R. Untuk R pangkat 3 artinya R dikomposisikan dengan R pangkat 2. Demikian seterusnya. Jadi seolah-olah kita terapkan relasi R berulang kali hingga N, dan pada saat itu pasti ada relasi antara dua simpul yang membuat relasi R menghantar. Nah, jika masih sedikit sulit, mari kita lihat dengan menggunakan representasi matriks. Nah, mari kita lihat caranya beserta contoh penentuan klosur menghantar dengan bantuan representasi matriks. Jika MR adalah matriks yang merepresentasikan relasi R pada sebuah himpunan dengan N elemen, maka matriks klosur menghantar R bintang adalah MR bintang sama dengan MR atau MR pangkat 2 atau MR pangkat 3 hingga MR pangkat N. Mari kita lihat contoh berikut. Misalkan R adalah relasi seperti yang terlihat pada layar dari himpunan A yang terdiri atas 3 elemen, yaitu 1, 2, dan 3. Matriks yang merepresentasikan relasi R adalah sebagai berikut. Karena MR pangkat 2 adalah MR kali MR, ingat kembali definisi perkalian matriks untuk relasi, dan MR pangkat 3 adalah MR pangkat 2 kali MR, maka kita bisa mendapatkan MR bintang seperti yang terlihat pada layar. Dari representasi matriks tersebut, kita bisa ubah kembali R bintang ke bentuk himpunan pasangan elemen untuk mengetahui klosur menghantar dari relasi R. Lalu, bagaimana dengan sifat tolak setangkup? Kenapa tidak ada klosur untuk tolak setangkup? Perhatikan klosur untuk sifat sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan pasangan elemen sedemikian sehingga relasi yang semula tidak memiliki suatu sifat menjadi memiliki sifat tersebut. Sedangkan untuk tolak setangkup, justru yang kita perhatikan adalah apa yang tidak boleh ada pada suatu relasi untuk menentukan relasi tersebut memiliki sifat tolak setangkup atau tidak. Jadi, kita tidak bisa menambahkan pasangan elemen untuk membuat relasi yang tidak tolak setangkup menjadi relasi yang tolak setangkup. Sedangkan definisi klosur adalah penambahan elemen minimal pada suatu relasi. Sehingga tidak ada klosur tolak setangkup.
Video ini mengakhiri rangkaian materi relasi dan fungsi. Selamat belajar!